Rekan-rekan semua, selamat malam. Puji syukur kita semua bisa berkumpul di malam hari ini dengan kondisi sehat luar biasa. Dan kita akan bersama-sama untuk mulai lagi bedah buku yang akan dipimpin oleh Romo Eki Junedin. Dan kita akan memulai acara pada malam hari ini dengan hati yang lebih tenang dan terang. Dan silakan kepada Kak Serling untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus terang saya benar-benar minta maaf kalau misalnya ini acak-acakan sekali, karena saya juga kayaknya masih. Uh, Hari ini kita akan membahas dari bab 11 sampai bab 15. Pada dasarnya itu tentang empat macam doa, tetapi bab 11 sampai 15 ini menekankan pada dua doa pertama. Kita mulai dengan bab 11. Bab 11 itu menceritakan kepada kita kenapa untuk pemula itu biasanya sulit untuk mencapai kasih yang sempurna dalam waktu yang singkat. Kemudian kita juga akan mendiskusikan apa itu empat macam doa tadi dan sedikit mengenai dengan doa yang pertama. Bab ini akan membantu untuk kita yang pemula, mungkin untuk saya yang pemula, dan juga untuk mereka yang tidak mengalami konsolasi dalam doanya. Jadi kita itu mulai bahwa pada waktu kita mau berdoa, artinya kita itu sudah dikasih sama Tuhan suatu keinginan untuk berdoa, sehingga itu merupakan suatu berkat sendiri. Bagaimana kita bisa meneruskan berkat ini, yaitu kita harus mulai melepaskan segala attachment kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak punya uh, worry atau pikiran tentang ini cukup nggak atau itu tidak atau yang ini cukup nggak atau kurang ini dan sebagainya. Jadi kita benar-benar harus terbuka hatinya bahwa Tuhan akan memenuhi, sehingga tidak ada attachment, tidak ada keterikatan dengan hal-hal yang duniawi itu. Kalau kita menginginkan sesuatu, desire something dengan tangan kita yang penuh, kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan itu. Jadi dibuka sehingga kita mengharapkan Tuhan yang membantu uh, dan memberinya secara pelan-pelan. Jadi diterima saja. Dan biasanya Tuhan itu akan memberi berkatnya atau His grace pada waktu kita terus-menerus persevere in our prayer. Jadi sedikit demi sedikit bahwa kalau kita terus-menerus itu kita akan bisa mencapai tingkat yang selanjutnya. Walaupun dalam perjalanannya terus terang si jahat itu selalu menaruh bahaya dan selalu membuat kita merasa itu sulit dan sebagainya, sehingga membuat kita tambah kecil hati gitu. Tapi ini semua harus kita balikan lagi kepada Tuhan, karena kita tidak mungkin untuk melakukan ini semua tanpa bantuannya. Jadi pada awalnya itu kita itu memang harus bekerja, dan Tuhan yang akan memberi penambahan. Jadi kita itu sifatnya itu adalah just enjoy it, tapi ingat bahwa kita itu harus siap untuk memikul salib kita, dan selalu selalu bukan mengerti ya, tapi have it in our heart. Jadi ada di dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu
Tuhan pasti akan memberi imbalannya. Itu akan terus menerus. Dan dan apa yang terjadi adalah kalau ini akan sulit untuk orang-orang yang tidak belajar. Dalam arti orang yang tidak belajar itu akan lebih sulit menjelaskannya. Sehingga Teresia Avila itu mempunyai satu analogi di mana dia mengumpamakan ini sebagai suatu taman bunga. Bagaimana kita memelihara taman bunga ini, dan pada awalnya taman bunga ini tanahnya itu sangat keras dan juga penuh dengan ilalang. Jadi Tuhan yang akan membantu untuk mencabut ilalang itu, artinya adalah pada waktu kita bersikeras atau decide to practice prayer, itu artinya kita telah mulai dalam proses ini. Suatu taman itu perlu disiramin dengan air. Nah, keempat cara doa itu diumpamakan dengan 4 cara menyiramin taman ini. Yaitu yang pertama adalah di mana kita harus bekerja sendiri, yaitu dengan menimba air. Sehingga benar-benar usaha itu adalah dari kita. Usaha itu lebih berat dan sebagainya. Cara kedua itu adalah dengan water wheel. Water wheel dalam bahasa Indonesianya apa ya? Dengan water wheel itu artinya kerjaan kita itu akan kincir air. Ya, Romaiki. Kincir air, kincir water wheel. Kincir air. Oke. Okay. Ya, water wheel dengan kincir air, di mana itu adalah cara doa kedua. Artinya kita tidak memerlukan banyak tenaga seperti menimba pada awalnya untuk mendapat input. Cara doa ketiga yaitu pada waktu menyiramin taman ini bisa dari suatu sumber. Apakah itu sumber dari sungai ataupun dari mata air. Dan cara keempat, ini adalah merupakan hanya Tuhan yang mengerjakannya sendiri, yaitu dengan hujan. Jadi kita udah nggak usah ngapa-ngapain, dan jelas sekali dalam kehidupan sehari-hari pun juga pada saat itu hujan, kita tidak siram kebun kita, istilahnya kayak gitu. Jadi taman ini akan mati jika tidak disiram. Dengan analogi ini, ternyata Teresia itu membantu yang sepertinya adalah Father Garcia de Toledo, karena dalam beberapa bulan saja beliau sudah naik tingkat dengan mengerti istilah ini. Ada beberapa saat itu Tuhan akan membiarkan bahwa sumur itu atau air ini mengering. Tetapi air yang mengering itu lebih merupakan istilah dari tidak adanya air mata, sehingga diteruskan saja pada waktu kita merasa kekeringan itu, just persevere, terus menerus untuk tetap berdoa. Kadang-kadang terutama otak kita itu selalu akan diskursif, jadi selalu akan mikir ke kanan dan mikir ke kiri, mikir ke kanan dan mikir ke kiri. Tetapi hati kita itu harus tetap untuk hanya pleasing the Lord, hanya membahagiakan Tuhan. Segala pekerjaan ini memang akan membuat kita capek rasanya. Tapi kadang-kadang Tuhan sepertinya membawa kita melalui hal yang ke bawah ini untuk melihat apakah kita siap untuk minum anggur yang pahit itu, dan juga untuk membantu dia memikul salibnya, sehingga kita tahu
apa pengorbanan yang diperlukan, dan juga kita tahu siapa diri kita sebenarnya, sehingga kita tidak akan jatuh seperti setan. Kan setan merasa dirinya itu um, dirinya itu sangat tinggi dan sebagainya. Dan ini akan terus meningkatkan keinginan kita untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam keheningan. Dan sehingga keinginan itu makin meningkat, dan kita akan meninggalkan meninggalkan kesenangan dunia. Jadi hati kita lebih ingin berkomunikasi dengan Tuhan dalam hening daripada mengejar kesenangan dunia. Ini baru chapter pertama, udah sampai segitu. Jadi kita itu memulai doa ini dengan suatu determination. Itu apa ya determination jadinya? Jadi kita memulai doa mental ini dengan suatu decision, suatu determination yang tidak peduli sama sekali apakah kita dapat kesenangan atau dapat suatu perasaan yang manis atau yang disebut konsolasi itu. Jadi tidak peduli apakah kita merasa senang atau tidak, kita tetap aja harus berdoa. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus melayani dengan justice. Kemudian fortitude of the soul apa tuh, Romo Eki? Oke. Makasih, keteguhan atau ketetapan hati, fortitude of the soul. Dan yang selalu harus diingat itu bahwa kita harus merendah diri, harus is in humility, keberanian. Oke, fortitude, keberanian, dan humility, kerendahan hati. Jadi tiga attitude itu yang harus selalu ada di dalam cara kita berdoa atau di dalam kehidupan doa kita. Dan Teresia di sini berkata bahwa untuk seorang wanita seperti dia yang tidak belajar, maksudnya kan dia tidak belajar teologi dan sebagainya, itu dianya itu kadang-kadang mengeluh kepada Tuhan, kenapa dia tidak merasa adanya suatu konsolasi. Jadi dia tetapi pada waktu romo-romo yang lain yang dia pikir sudah belajar dengan banyak, tetapi juga tetap mengeluh pada Tuhan, kenapa tidak diberikan rasa konsolasi ini, dia merasa bahwa itu tidak pada tempatnya. Jadi untuk pemula itu sangat penting untuk mempunyai suatu kebebasan dan keteguhan hati untuk memeluk salib itu. Kalau kita tidak mempunyai keteguhan itu, kita akan memulai tetapi tidak pernah mencapai akhirnya, mencapai titik akhir. Dan apakah titik akhir itu adalah pada suatu saat di mana intelek kita itu sepertinya stop, seperti tidak bekerja, tapi keinginan hati kita itu atau kemauan kita itu lebih kuat lagi, tapi dan itu akan berjalan, tetapi kita kadang-kadang tidak sadar bahwa itu telah telah terjadi. Kadang-kadang, kadang-kadang kita itu akan sulit berdoa karena kita sakit. Jadi kita itu harus tahu, harus bisa mulai discern apakah ini adalah kerjaan roh jahat atau bahwa memang kita sakit. Karena pada waktu kita sakit memang bukan waktunya untuk bersikeras, tapi diikutin saja keadaan badan kita, karena cara berdoa itu macam-macam.
Jadi dia balik lagi kepada nasihatnya yang awal, yaitu kalau misalnya kita merasa adanya kekeringan ataupun banyak sekali pikiran-pikiran yang mendistraksi dan sebagainya, balik lagi dan tetap untuk berdoa, terus saja berdoa walaupun kita tidak mengalami konsolasi, dan kalau kita mengalami desolasi diteruskan saja. Jadi jangan pernah stop, tetapi balikan itu kepada Tuhan yang akan membantu kita. Jadi karena jalannya itu panjang, sehingga kenapa yang pemula itu tidak bisa mencapai kasih sempurna itu. Karena setannya pasti akan terus bekerja untuk supaya kita tidak mencapai sana gitu. Oke, saya terus mungkin Romo saya bisa stop dulu dan Romo bisa kasih masukan karena jelas sekali bahasa Indonesia saya mungkin agak sulit diikuti. Boleh juga dilanjutkan saja dulu, nanti ada sesi khusus. Ya, oke. Kalau gitu kita akan teruskan ke bab 12, oke. Di mana kita akan meneruskan dengan doa yang cara pertama ini, yang dimana bahwa doanya itu lebih dari pekerjaan kita. Jadi kita yang berusaha untuk berdoa, kita yang memakai intelek kita untuk berdoa, kita yang memakai imajinasi kita untuk berdoa. Okay. Tetapi kita tidak bakal bisa lebih jauh lagi tanpa adanya bantuan Tuhan. Dan kalau kita seperti ingin naik kelas ke supernatural, sebelum Tuhan memberi, itu pun juga tidak akan tercapai. Itu adalah summary dari bab 12 ini. Jadi kita bisa berusaha, oke? Okay? Terus saja berdoa dan sebagainya, tapi jangan berusaha atau jangan memaksa untuk naik. Karena apa yang terjadi adalah dua-duanya akan hilang. Sehingga kayaknya kita capek, tapi kok kita nggak punya hasilnya gitu. Udah gitu, dan bisa juga itu akan terus menyebabkan kita untuk berjanji banyak kepada Tuhan, saya akan begini, saya akan begitu dan sebagainya, untuk merasakan adanya suatu kebahagiaan atau penghiburan dari konsolasi itu. Sikap yang kita harus kerja, sikap yang demikian itu yang seperti ingin naik kelas dengan sendirinya itu juga bukan merupakan suatu kerendahan hati, sehingga apa yang dinasehatkan adalah lebih baik kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi keinginan untuk berdoa dan keinginan untuk to please Him, keinginan bukan untuk menghibur ya, how to please Him. Jadi kita itu bisa berusaha untuk merasakan bahwa adanya keberadaan Tuhan di sekitar kita, tetapi kita tidak bisa memaksakan atau kita tidak bisa mendapat spiritual consolation karena itu merupakan suatu hal yang supernatural. Jadi pada satu saat di mana intelek itu tidak bekerja, tetapi jiwa itu merasa sangat kering, itu rendahkan hati dan terus berdoa. Jadi pada satu saat sepertinya, Tuhan itu akan seperti tadi, yang Tuhan itu akan membuat intelek itu tidak bekerja, tetapi tetap sepertinya bisa bisa memegang perhatian kita dan membuat kita itu wow gitu loh. Jadi seperti mungkin pada waktu kita melihat sunrise atau sunset, itu kan kayaknya
wow, demikian megah dia punya ini sehingga otak kita juga udah nggak bisa mikir, hanya bisa menikmati keadaan itu. Dan memang kalau kita jadi di sini kita akan mulai dengan apa kenapa pentingnya seperti Romo Eki itu di hidup kita untuk menjadi spiritual master, karena banyak sekali yang Teresia bilang pada waktu dia baca banyak yang dia tidak mengerti, dan pun juga kalau kita belum mengalami, walaupun diceritakan 1001 pasang dari Lisa ataupun dari Romo Eki dan siapapun juga, pada pada kalau itu belum pada waktunya, kadang-kadang kita juga tidak akan mengerti. Dan itu yang terjadi pada Teresia. Jadi walaupun dia sering bertanya ke kanan ke kiri dan banyak sekali romo-romo yang ditanyain, dia itu sering yang tidak mengerti, dan pengertian Teresia itu datang dari Tuhan sendiri. Sehingga dia merasa sekali bahwa dianya itu benar-benar diajarin oleh Tuhan. Jadi jelas sekali pada akhir dari bab 12 ini, Teresia mengingatkan kita untuk jangan berusaha naik kelas kalau Tuhan belum memberikan. Jadi yang pasti adalah rendah hati, terus mendekati Tuhan, rendah hati untuk tetap berdoa, tetapi tidak usah mencoba untuk, wah saya udah sampai suatu taraf yang mana. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati usaha kita untuk berdoa dan mendekati Dia. Untuk selanjutnya di bab 13, itu Teresia masih dalam tahap yang pertama ini, tetapi Teresia itu memberi nasihat tentang temptation atau percobaan dari sang jahat yang kadang-kadang membuat kita patah semangat dan sebagainya. Jadi dia bilang katanya bahwa kita itu selalu walk in joy, jadi punya suatu kebahagiaan dalam hidup dan merasa bebas, tetapi juga mengerti bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa. Jadi punya confidence dalam diri sendiri, tetap teguh hati dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita keinginan ini, dan dengan sedikit demi sedikit dengan rendah hati itu kita bisa naik kelas. Jadi dia bilang Teresia itu ingat dengan perkataan dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa segala hal bisa dikerjakan dalam Tuhan, dan kita itu sadar di sana bahwa kita tidak bisa melakukan apapun dengan kemampuan kita sendiri atau melakukan sendiri anything, ataupun juga dari Saint Augustine yang bilang, Tuhan beri aku apa yang engkau mau, dan perintah saya apa yang engkau mau. Dan pada waktu Rasul Peter sama Paulus lain ya. Pada waktu Peter turun dari perahu dan berjalan di atas air, itu bukan merupakan dan pada waktu dia turun kan kayaknya dia tidak takut, lalu dia tambah takut. Tapi determination yang pertama itu yang confident bahwa ya udah dia turun aja. Kemudian pada waktu kita takut, kan Tuhannya kan di sana kan yang bilang look at me. Kita tetap
hanya berjalan di atas air itu pada waktu mata kita itu tertuju kepada Tuhan dan bukan pada sekeliling kita. Itu yang selalu ditegaskan oleh dia. Tapi jelas bahwa kita harus rendah hati karena setan itu akan, maksudnya yang jahat itu, the devil itu pasti akan memutarbalikkan semua fakta. Dia bisa bilang bahwa, kan tadi dibilang suruh merendahkan hati, tadi dia bisa bilang bahwa oh, Anda itu lagi menyombongkan diri bahwa kalau Anda bisa menjadi seperti the saints. Saints itu apa ya jadinya? Seperti seorang santa, bahwa bahwa kita itu harus bisa mengetahui apa yang kita bisa kerjakan dan apa yang tidak kita bisa kerjakan. Jadi pada waktu kita sakit, ya mungkin bukan waktunya untuk kita berpuasa. Jadi tidak usah dipaksakan. Karena kita selalu harus bergantung kepada bantuan Tuhan. Jadi kita itu harus tahu pada waktunya kita bisa istirahat dan pada waktu orang kudus ya, dan pada waktunya kita itu bisa menikmatin Tuhan, dan kita selalu harus jalan di walk in justice and cling to virtue. Jadi segala sesuatu yang nilai-nilai yang baik itu harus kita pegang. Jadi sepertinya analogi yang dikatakan adalah mungkin kalau kita itu adalah seorang yang menikah dan punya suami, mungkin bukan pada tempatnya bahwa kita itu hanya berdoa dan tidak melakukan pekerjaan rumah. Jadi itu tidak kongruen. Jadi dia bilangnya kayak gitu, mungkin itu tidak pada tempatnya. Jadi walaupun keinginan-keinginan ini banyak, yang penting itu adalah keinginan ini harus menjadi kenyataan. Jadi kenyataan dalam arti kita harus melakukannya. Dan biasanya kalau kita tidak mencapai titik akhir atau mencapai tingkat yang selanjutnya itu, biasanya itu adalah lebih banyak adalah karena kesalahan dari kita, bukan karena Tuhan. Jadi kita bisa mencontoh dari para santa dalam arti bahwa mereka itu selalu mencari keheningan dan doa dalam hening dan banyak banyak virtues yang lain. Tetapi kita harus ingat bahwa setan itu pasti akan sepertinya menaruh pikiran-pikiran yang negatif di kita, sehingga kita pikir, oh, kita tidak bisa itu. Mungkin kalau begitu, itu akan membunuh kita. Atau dia juga bisa bilang, katanya, kalau kita nangis terus, air mata itu akan bisa membuat kita buta. Jadi apa yang kita harus salah satu lagi temptation yang bisa terjadi adalah pada waktu kita menikmati keheningan itu, biasanya kita ingin orang lain pun juga bisa menikmati keheningan itu, sehingga kita biasanya mendorong-dorong orang lain juga untuk ikut kita, untuk berdoa. Tetapi pada waktu kelakuan kita, ini maksudnya keinginan untuk kelakuan kita itu belum mencapai suatu taraf di mana orang itu melihat ini orang kok ngomongnya satu tapi kerjanya lain, sehingga kita bisa menjadi batu sandungan untuk orang lain, dalam arti kok dia yang udah berdoa aja kok masih begitu ya, karena kita punya virtues tuh jadi apa ya Roma Eki dalam bahasa Indonesianya? Kebajikan. Oke. Jadi kita belum mempunyai nilai-nilai yang baik itu, kebajikan itu.
apa uh, jadi kalau kita pada taraf itu tuh jangan terlalu nge-push, karena pada saatnya kalau misalnya itu memang udah pada saatnya di mana di mana kita udah dalam satu tahap tertentu, dengan sendirinya orang yang melihat itu akan dengan cepat mengikuti dan mendapat hasilnya yang lebih banyak. Dan kebingungan ini pun juga pekerjaannya setan. Jadi memang sengaja bahwa dia akan membuat kita itu bingung dari satu hal ke yang lain. Salah satu lagi yang bisa dilakukan oleh setan itu bahwa kita merasa kesel atau merasa sedih terhadap dosa yang dilakukan orang lain. Jadi kalau misalnya orang berbuat dosa atau apa segala itu, yang diajarkan oleh yang dibilang oleh Teresia itu adalah tetap konsentrasi kepada berdoa, tetap konsentrasi kepada segala sesuatu yang baik, dan tetap melihat hal yang baik dengan suatu grace atau jadi sepertinya dengan kasih itu di mana akan menutupi kejelekannya. Jadi bukan jadi dosa orang itu atau dosa orang lain itu bukan urusannya kita. Jadi kita bisa tahu, tapi bukan dengan melihat itu kita itu jadi menjauh dari prayer kita. Kita tetap aja fokus dengan kehidupan doa kita, kemudian mungkin lebih mendoakan orang yang berdosa itu, tapi bukan menyebabkan dosanya dia itu membuat kita jadinya patah hati atau stop berdoa dan sebagainya. Dan yang ke-11 itu adalah mungkin ini lebih juga kepada saya yang selalu memakai otak. Jadi apa-apa dipikirkan. Kadang-kadang yang dipikirkan itu kita tidak mengerti. Dan bedanya dengan Teresia itu tidak terlalu bisa berpikir, tapi maka itu yang dia hadapkan itu adalah dengan imajinasinya dia, banyak sekali image-image yang keluar untuk dia. Caranya orang berdoa itu atau mencapai suatu konsolasi dan sebagainya itu lain-lain. Jadi ada yang bisa dengan berimajinasi, ada bisa yang dengan intelek yang berdiskusi dengan sendiri, dengan diri sendiri ya, ngomong ke kanan ke kiri. Hal-hal ini semuanya itu cukup sulit, sehingga kita perlu mempunyai tadi spiritual consultant. Tetapi dalam dalam mencari suatu spiritual consultant pun juga itu kita harus hati-hati. Jadi lebih baik mereka yang seperti Romo Eki kan sudah belajar, sudah ada background knowledge-nya. Cuman kadang-kadang ada yang tidak spiritual juga. Tetapi jangan takut bahwa Tuhan itu tetap akan menaungi dan akan selalu seperti membentuk dan menuntun kita kepada jalan yang benar jika kita hatinya itu selalu lebih legowo gitu loh, lebih benar-benar intensinya itu jelas gitu. Jadi kadang-kadang yang dari spiritual spiritual covering atau konsultan kita itu juga bisa memberikan nasihat yang salah seperti yang dialamin oleh Teresia beberapa kali. Tetapi kayaknya beberapa itu diajarkan bahwa kadang-kadang kita harus nurut aja karena Tuhan bisa memakai segala kesalahan atau segala hal untuk tujuannya dia, untuk apa yang ingin dicapainya. Tapi pada akhirnya itu spiritual master itu harus mengerti lebih baik kalau mereka itu harus punya good judgment and experience. Jadi harus punya prudence. Prudence itu jadi apa ya, Romo? Bijaksana.
Lebih bijaksana, oke. Ya. Dan Teresia takut kalau dia lebih banyak lagi menerangin ini, dia akan banyak membuat kesalahan, sehingga dia bilang ikutinlah pembimbingnya, kemudian carilah master yang itu, yang memang sudah belajar, tetapi orang yang tidak belajar pun juga bukan merupakan suatu hambatan untuk menjadi spiritual. Jadi pokoknya kalau misalnya memang kita mau dibantu dan orang itu bisa membantu, pasti akan ada jalannya. Karena pada akhirnya adalah Tuhan yang memberi penambahan itu, give the increase. Jadi balik lagi bahwa dia bilang caranya banyak. Salah satunya adalah kita bisa mengimajinasi bagaimana Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, atau Tuhan Yesus pada waktu diikat dan dihakimin oleh Pilatus. Jadi tergantung dari kita sendiri, itu bisa belajar dengan cara yang macam-macam. Kayaknya Romo Eki kalau saya lihat yang pertama aja kayaknya doa yang Romo Eki kalau bisa dibantu, kayaknya yang saya lihat untuk doa pertama aja banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajarin, okay, sebelum masuk ke yang kedua. Karena jelas sekali yang pertama ini merupakan kekuatan dari kita yang harus terus-menerus berdoa dan berusaha, tetapi banyak sekali tantangannya. Mungkin Romo Eki bisa memberi input dulu sebelum yang kedua. Baik, Bu Shirley, ya. Terima kasih untuk beberapa poin yang disarikan dengan baik untuk bagian yang pertama ini. Ya. Memang di bab 11 sampai bab 13 ini masih bicara tentang tingkat doa paling awal. Nanti di bab 14 bicara tentang yang namanya doa batin, doa hening, atau yang kadang Teresa, ya mungkin kita bisa sebut juga doa ketentraman. Nah, doa ketentraman atau doa hening itu. Nanti di bab-bab di atas bab 15, 16, 17 itu akan dua tingkatan doa berikutnya. Oke. Memang sederhananya ini yang disebut dengan alegori timba. Nah, atau metafora bagaimana kita menimba sebuah air dari sumur itu dengan cara-cara itu. Pertama dengan ember. Jadi ada perjuangan untuk itu, tapi seperti mau dikatakan bahwa orang-orang yang baru mulai berdoa itu semacam mereka yang berusaha untuk menciduk air dari sumur dan memang meminta begitu banyak sekali jeripaya untuk menjaga jiwanya itu tetap tenang. Nah, karena mereka sudah terbiasa melantur dalam doa-doa itu. Melantur artinya fokus pikiran mereka itu seringkali memang tidak terlalu bisa dikendalikan dengan baik. Jadi keheningan-keheningan yang dirindukan dalam sebuah doa itu masih dituntut banyak usaha. Nah, tapi Tresia juga yakin kan bahwa ini semacam apa ya? Jadi Tuhan tuh bahkan menguji para pencintanya yang mulai menekuni doa itu sebelum harta-harta yang paling berharga itu diberikan kepada mereka. Jadi keadaan jiwa itu disiapkan lebih dulu. Nah, sama halnya, misalnya kalau misalnya langsung diberi satu fasilitas yang baik untuk mengalirkan air itu, sementara wadahnya belum disiapkan, toh nanti pun kemana air itu akan disimpan. Jadi Tresia mau mengatakan bahwa di tahap awal ini mengapa dibutuhkan banyak perjuangan, sebetulnya itu semacam satu kesempatan untuk menyiapkan dulu wadahnya itu. Nah, wadahnya baru nanti akan dimajukan ke tingkat yang lebih baik. Jadi ini tahap yang pertama sebetulnya. Lalu Tresia memang setelah itu dia bicara agak lebar, agak meluas tentang pokok-pokok seputar doa. Nah, seputar doa jadi tidak murni menjelaskan tentang tingkat doa pertama, tapi juga gambaran-gambaran umum tentang itu. Misalnya Teresa katakan bahwa
rahmat Allah itu selalu disesuaikan dengan keperluan kita. Nah, maka Teresa anjurkan agar hendaknya mereka menyadari bahwa karena ini baginda tidak memberikannya, maka hal ini mereka tidak perlukan. Jadi satu mungkin peneguhan yang baik. Nah, katakan saja mungkin kita mengharapkan sesuatu untuk membawa kita lebih maju dalam kerohanian. Tapi kalau mungkin Tuhan belum izinkan saat itu, terus saya katakan barangkali belum kamu perlukan. Pada saatnya Tuhan akan rahmati itu. Jadi selalu semacam mau mengatakan bahwa pada saatnya akan diberikan. Kalau belum sekarang, mungkin nanti. Ya, makanya tadi muncul istilah tentang fortitude, determinasi. Itu kan kata-kata kebajikan yang baik. Terminologi ini muncul sering dalam bab-bab ini. Tentang ketekunan, fortitude, bagaimana berani, eh, eh, apa namanya, ketekatan hati itu diuji betul-betul. Kemudian humility, kerendahan hati, artinya menunggu waktunya Tuhan, bukan saatnya kita. Ini kata-kata kunci yang Teresa pakai untuk menekankan satu proses uh, yang memang butuh banyak usaha ini. Nah, usaha itu kan memang butuh ketekatan. Nah, lalu kata yang tadi Usir pakai, persevere, perseverance, itu kan kata kata yang paling kuat dalam bidang spiritualitas itu salah satu. Nah, ketekunan, usaha awal untuk memulai itu atau ketekunan awal itu amat menentukan kelanjutan berkat yang Tuhan akan berikan. Sehingga nanti ketika masuk bab 14 yang nanti akan Ibu Sir dilanjutkan, ketika bicara tentang doa ketentraman, ini jiwa yang tadi awalnya berjuang sekali untuk hening itu, kemudian dibawa lebih maju. Jadi usahanya itu makin sedikit, kalau sebelumnya dia amat letih untuk berjuang dalam doa-doanya, selanjutnya dia hanya perlu memutar kincir air itu. Maka budi dan saluran yang mengaliri air itu akan nanti akan didapatkan air lebih banyak ketimbang dengan menimba tadi. Ini yang masuk namanya doa hening, doa ketentraman. Nah, mungkin begitu jembatannya untuk membantu Bu Shirley untuk melanjutkan di bab 14 dan 15. Kita masuk sekarang ke doa hening, di mana Tuhan sendiri yang mulai memberi jiwa kita suatu konsolasi yang spesial, dan bagaimana pengalaman ini merupakan suatu pengalaman yang supernatural, dalam arti bahwa pengalaman ini hanya bisa didapat karena diberikan oleh Tuhan sendiri. Kalau bukan diberikan oleh Tuhan, kita tidak akan mencapai doa hening ini. Jadi seperti tidak mencapai doa hening ini. Jadi apa yang sepertinya pada waktu doa hening itu kita sudah mulai melepas attachment, keterikatan dengan dunia, sehingga kita mulai merasakan nyaman di dalam doa ini, sehingga apa yang diminta oleh Tuhan itu sepertinya selalu dijawab dengan suatu iya gitu loh. Dan kita akan menjawab tidak setelah kita melihat atau setelah perasaan yang manis-manis itu hilang, sehingga dan kita merasa kedekatan dengan Tuhan. Dan kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan itu selalu mengerti kita dan selalu ada di samping kita, dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan jiwa kita itu sebenarnya tidak mengerti dari mana kekosongan ini diisi, dari mana datangnya kepenuhan kepenuhan itu. Tetapi pada waktu kita selalu meminta, kita akan merasakannya. Dan Tuhan itu menginginkan bahwa kita itu bisa melihat dengan sendiri bahwa pengalaman ini merupakan suatu berkat, suatu grace yang dikasihkan kepada kita. Pada waktu kita pemula,
dan Tuhan mulai memberikan favors ini, memberikan rahmat-rahmat ini, banyak sekali jalan yang diberikan. Kadang-kadang kita merasa ketakutan atau atau melalui suatu pencobaan seperti apa yang dilalui oleh Teresia sendiri, yaitu dia diberi suatu penyakit, kan, bahwa dia itu harus menderita cukup banyak dan kehilangan waktu yang cukup banyak, tetapi dia tetap bersandar, tetap mengikat dirinya, melekat pada Tuhan. Jadi Teresia bilang walaupun dia membaca begitu banyak buku spiritual dan sebagainya, kadang-kadang kalau jiwa itu belum mempunyai pengalaman, belum melalui suatu tahap tertentu, kita tetap tidak akan mengerti. Jadi pada dasarnya itu kita balik lagi minta untuk Tuhan yang mengajarkan kita, dan pengajaran dan pelajaran dari Tuhan itu biasanya datang dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita hadapin itu mungkin bisa merupakan sesuatu sesuatu tahapan untuk menuju ke doa yang lebih tinggi. Dan kita harus hati-hati bahwa balik lagi, yang si jahat itu bisa seperti menjelma menjadi terang, tapi selalu terang yang dari si jahat itu selalu ada embel-embelnya. Jadi selalu kita minta bahwa Tuhan itu selalu ada di samping kita, dan selalu ada di samping kita dan menerangin apa yang belum kita mengerti. Oke, dan kalau kita lihat sekarang balik ke taman kita, itu yang diharapkan adalah taman kita sudah mulai berbunga. Sehingga yang seperti saya bilang, pada waktu taman itu berbunga, mungkin juga menganalogikan dengan keadaan diri kita yang diharapkan dengan adanya doa hening ini yang terus-menerus, itu telah membentuk diri kita sehingga orang lain yang melihat, oh, ada apa ya di sana? Jadi mungkin kebajikan-kebajikan yang memang harus kita pelajarin itu telah lebih banyak terjadi di dalam hidup kita, sehingga orang di sekitar kita pun juga akan merasakan hasilnya. Kadang-kadang juga kita merasa bahwa bunga-bunga ini atau kebajikan-kebajikan ini tidak ada. Saya rasa salah satunya itu adalah Ibu Teresia sendiri setelah mendapat perintah dari Tuhan, dianya itu setelah itu mengalami the dark night of the souls, dan dia merasa bahwa dia itu tidak pernah mendengar dari Tuhan lagi. Tetapi dia tetap setia, she still persevere dalam pekerjaannya dia, terus-menerus dengan adanya kekosongan hati itu, hatinya itu kering sepertinya, tapi pekerjaannya itu terus-menerus, dan apa yang kita lihat itu kan hasilnya tetap ada. Walaupun perasaan di sini itu sepertinya kosong, sepertinya kok ini terus, tapi ya kita harus setia dalam hati seperti itu. Jadi pada waktu kita merendah diri itu, dan walaupun Tuhan mengambil air itu, tetapi kalau kita tetap merendah diri dan terus-menerus setia, dengan sendirinya bunga-bunga ini tetap akan berkembang. Dan pada waktu bunga berkembang itu yang mungkin adalah kelihatan hasil kerja kita di mata orang lain. Jadi benar-benar bahwa bukan kita yang berkeinginan mendekat kepada Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan yang ingin dekat dengan kita. Maka itu kita itu sebenarnya hanya sebagai penerima. Kita itu hanya menerima, everything is given.
at the end of the day everything is given and we just got to be thankful about it. Ada apa sehingga saya rasa pada satu saat itu di mana kita bisa kalau ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita yang bisa membuat kita kok ini mesti begini ya, udah saya capek-capek tapi kok nggak malah nggak ada hasilnya ya, atau tadi udah bikin appointment susah-susah tapi sekarang di cancel gimana, just flow, ikutin saja karena kita tidak tahu belokan itu akan ada apa lagi. Dan Teresia itu di sini juga merasa kadang-kadang seperti apa yang kita alamin semua adalah kita itu kurang berterima kasih kepada Tuhan. Kita itu tidak mengappreciate kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Jadi itu hanya mengingatkan kita bahwa terus-menerus untuk berterima kasih karena Tuhan itu memang selalu memberikan kita rahmat demi rahmat dan mercy itu jadi apa ya? Rahmat demi rahmat dan juga pengampunan demi pengampunan. Jadi Tuhan itu tidak pernah menginginkan ada dari kita yang hilang, dalam arti ada dari kita yang meninggalkan Tuhan. Dan seperti biasanya Teresia itu selalu ngelantur lebih besar daripada apa yang dia ingin katakan. Dan pada bab yang terakhir ini Teresia itu memberikan kita beberapa nasihat untuk bagaimana melakukan doa hening itu. Dan yang satu ini yang dia selalu bilang adalah banyak orang yang mencapai doa hening ini, tetapi stop di sana, tidak bisa meneruskan. Dan saya masih belum bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Teresia ini. Tetapi Teresia itu mengingatkan kita pada waktu kita telah diberikan oleh Tuhan suatu rahmat untuk bisa melakukan doa hening ini, itu merupakan suatu rahmat yang sangat berharga sekali. Jadi kita itu diingatkan untuk tidak balik ke Mesir, di mana kita itu masih menginginkan makanan-makanan dan kebiasaan-kebiasaan yang di Mesir. Jadi dan yang satu yang dibilang itu adalah kalau misalnya anak itu berkembang menjadi besar, dia itu kan tetap besar terus tuh, nggak mungkin menciut. Tetapi kalau pertumbuhan atau perkembangan dari spiritual kita, dari kerohanian kita itu tidak demikian halnya. Jadi kadang-kadang kita itu bisa jatuh dan mengecil lagi. Dan selalu diingatkan oleh Teresia itu, jangan lupa pernah berdoa. Jangan stop berdoa. Karena kalau kita stop berdoa itu, kita akan lebih, kejatuhan kita itu akan lebih turun daripada awalnya. Akan lebih rendah daripada daripada awalnya. Jadi kita tidak akan pernah kita tidak mungkin tidak berdosa, tetapi apa yang harus kita lakukan itu adalah balik mengaku dosa dan mencoba balik ke jalan yang benar. Dan ini merupakan suatu siklus yang akan berulang-ulang terus. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa keinginan yang telah diberi Tuhan di dalam hati kita itu biasanya itu bisa mati. Cuman coba kadang-kadang untuk membangkitkan kembali dan meminta rahmat dari Tuhan
membuat api yang kecil itu lebih membara lagi. Tetapi ingat bahwa ini semua adalah pemberiannya Dia. Dan yang itu yang seperti yang Teresia bilang kenapa banyak sekali yang bisa mencapai taraf ini tetapi tidak bisa ke selanjutnya. Maka itu mungkin Romo Erki bisa memberi input lebih banyak tentang kenapa bahwa banyak sekali dari kita banyak sekali yang dari pemula yang telah sampai di tahap kedua ini tetapi tidak bisa terus ke tahap ketiga dan keempat. Apa yang menyebabkan kita itu stuck dalam arti kayak gitu. Kadang-kadang di dalam doa hening ini otak kita itu kan selalu bekerja dan kadang-kadang ingin mempunyai doa-doa sendiri yang mungkin bukan dari Tuhan. Tetapi itu adalah nggak apa-apa, dijalankan aja karena memang hening itu tidak mudah. Jadi hening itu kita harapkan atau bukan hening itu datang dari Roh Tuhan sehingga kita pada waktu hening itu datang dari Roh Tuhan maka itu kita bisa menyalurkan hening itu ke selanjutnya dan tidak menyebabkan adanya perasaan dari kekeringan itu. Tetapi kalau heningnya itu dari yang jahat, biasanya jiwa kita itu bisa merasakan karena pada waktu hening itu dari yang jahat, kita itu akan merasa lebih sombong dan sepertinya kerendahan hatinya itu dicabut karena kita merasa wah kita itu mampu sehingga kita itu selalu harus hati-hati bahwa ini bukan pekerjaan si jahat tapi memang dari Tuhan. Jadi itu pun juga kita harus hati-hati bahwa konsolasi itu, perasaan gembira itu, penghiburan itu bisa juga dari yang jahat. Sehingga lebih baik kita tidak memperhatikan apakah itu adanya satu konsolasi atau satu desolasi, tetapi tetap setia berdoa saja. Maka itu balik lagi Teresia mengingatkan tentang yang detachment tadi. Jadi jangan terikat dengan sesuatu supaya bisa memulai doa yang pertama. Kemudian kita harus tujukan pandangan kita kepada sesuatu yang benar dan kerajaan yang abadi sehingga kita punya fokus itu benar dan bisa terus dalam doa kita sehingga kehidupan kita pun juga lebih flowing gitu loh, lebih berjalan dengan baik. Dan jangan kita berpikir bahwa kalau kita berdoa dengan doa hening atau mengikuti jalan ini bahwa kita tidak bisa menikmati apa yang telah Tuhan sediakan kita di dunia ini. Itu merupakan yang seperti ada satu Romo di Jakarta ini yang bilang adalah Tuhan bilang silahkan makan dan minum sehingga kita selalu harus makan dan minum dengan sukacita. Jadi kita ingat bahwa apa yang sudah diberikan itu adalah merupakan suatu yang sangat berharga dan harus dihargain dengan baik. Dan kita akan selalu dicobain, tetapi balik lagi ke pikiran bahwa semuanya itu akan berakhir dan akan berakhir dengan baik karena pada akhirnya memang itu yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Maka itu jadinya balik lagi kalau misalnya menghadapi godaan dari si iblis yang kita harus lakukan adalah dengan
kepastian hati untuk mengikuti jalan salib dan tidak menginginkan suatunya konsolasi dari doa-doa kita, sehingga Tuhan pun juga bisa menunjukkan yang seperti dia bilang, apa pikul salibmu dan ikutilah aku. Dia sudah mengatakan itu, pikul salibmu dan ikutinlah aku. Dalam hal ini kita tidak perlu mempunyai suatu ketakutan. Karena pada perjalanan ini akan terus dengan doa yang datang dari Roh Tuhan, dengan sendirinya kita itu merasa rendah hati dan juga sepertinya tambah hari itu merasa malu dengan diri kita sendiri karena apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, dan dia akan memberikan keinginan untuk lebih lagi di dalam doa kita. Jadi pada doa hening ini adalah permulaan dari rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Ini merupakan the beginning of blessing. Bagaimana seterusnya mungkin kita harus lihat di bab yang selanjutnya, tapi saya ingin tahu sekali mengapa banyak sekali yang tidak bisa lewat dari tahap kedua ini. Terima kasih Romo Eki, terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali lagi, mungkin presentasi saya jauh dibandingkan dengan apalagi dengan Lisa, dengan apa yang telah dikasihkan selama ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Shirley untuk pemaparannya yang luar biasa. Mungkin saya sama perasaannya ya dengan Kak Shirley. Saya juga baru ini berkenalan dengan bukunya dan memang secara spiritual saya juga masih perlu banyak belajar ya. Dan kita semua di sini juga punya kerinduan yang sama tentunya untuk lebih memiliki spiritualitas yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, terima kasih Kak Shirley dan saya membuka diskusi kepada rekan-rekan semua apabila ada yang bertanya atau yang mau menyampaikan pendapat atau Romo Eki mungkin yang mau menyampaikan pendapat tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Shirley. Kalau boleh, ini mungkin saya sedikit memberikan pengalaman bahwa uh, saat ini banyak sekali ya penyakit-penyakit yang terkait dengan tubuh dan mental karena uh, kurang kepasaran kepada Tuhan dan cenderung untuk menuntut kondisi lingkungan dan sekitarnya dan dunia ini seperti apa yang dimaui. Jadi ini adalah suatu self ego yang kemudian membuat manusia itu menjadi tamak, ingin kontrol ini, kontrol itu, lebih fokus pada di luar dirinya sehingga kehilangan jati dirinya yang sejati sebagai makhluk spiritual. Dan itu semua yang ditambah dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan kemudian seseorang itu menjadi tidak menghargai diri karena sering membandingkan dengan orang lain yang terlihat lebih wah gitu di media sosial, kemudian juga persaingan-persaingan yang semakin cepat, jadi dunia berkembang dengan sangat cepat, sehingga manusia semakin kehilangan dengan dirinya yang sejati. Dan ini semua mungkin pertemuan pada malam hari ini mengembalikan lagi ke kesadaran saya sendiri bahwa terkadang saya pun juga berdoa itu atas desire ingin Tuhan itu mewujudkan apa yang saya inginkan. Kemudian saya mulai belajar dengan apa yang saya harapkan selama ini. Ternyata cara berdoa saya dan cara saya berkomunikasi dengan Tuhan ada yang keliru gitu. Kemudian saya mulai belajar untuk kembali merasakan diri saya sendiri, kebijaksanaan hati dari Allah, Sang Pemberi hidup yang bertak melalui jantung saya.
dan berusaha untuk meletakkan segala pikiran logika yang mungkin lebih banyak cara pandang saya terhadap dunia ini, termasuk hambatan-hambatan, termasuk juga judgement dari orang lain yang kemudian menghambat diri kita untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik dan juga melakukan pelayanan. Jadi melalui pemaparan Kak Shirley ini, saya kembali menyadari bahwa kita manusia boleh memohon, boleh meminta dengan kesungguhan hati, tetapi penuh kepasrahan kepada Tuhan bahwa Allah sendiri yang akan memberikan kita berkat dan jalan sesuai apa yang diinginkannya terhadap kita. Bukan kita yang menginginkan hal itu, tapi atas izin Tuhan. Silakan kepada rekan-rekan semua dan Romo. Terima kasih sekali. Ini eh, sebetulnya yang agak maksudnya yang paling berkesan di sini adalah kerendahan hati dari Santa Teresa ya. Yang saya anggap di sini kerendahan hati itu beliau justru tidak membandingkan dengan orang-orang lain ya. Jadi kayaknya beliau itu sudah mempunyai ketetapan sendiri bahwa memang Tuhan sendiri yang membimbing Santa Teresa ini. Nah, ini saya tertarik sekali dengan yang pernyataan bahwa Santa Teresa ini mencari-cari orang untuk menjadi konsultan spiritualnya. Nah, ini sebetulnya gimana ya? Bagaimana kita itu kapan kita mencari suatu konsultan spiritual dan kapan itu kita bisa langsung terhubung dengan Tuhan sendiri. Karena kadang-kadang kita tuh kan ragu-ragu. Kalau misalnya kita langsung terhubung sama Tuhan sendiri, wah jangan-jangan kok caranya ini sebetulnya nggak tepat ya, gitu. Gimana ya? Terima kasih. Ya, baik teman-teman, ada yang mau menjawab pertanyaan Dr. Lisa atau berpendapat atau Romo Eki? Baik, mungkin saya kebetulan pas sedang buka bagian bab 13 dari apa yang tadi Bu Shirley agak penasaran. Kira-kira mengapa? Apa alasannya? Sebegitu banyak orang yang sudah berjuang, sudah maju di tahap ini, tetapi tidak maju lebih jauh, berhenti di situ. Teresa uraikan itu di persis di bab 13 nomor 6 itu. Paling tidak ada dua alasan mendasar, dua alasan utama. Nah, mengapa para pemula ini tidak lebih cepat maju dalam kesempurnaan? Pertama karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua, menurut Teresa, karena kurangnya guru-guru rohani yang bijaksana dalam hal-hal ini. Dalam hal doa, misalnya, yang membantu. Itulah mengapa dalam seputaran bab ini, Teresa ulang-ulangi tentang, bahkan dia memberi kriteria bahwa pembimbing rohani itu yang pertama dia harus terpelajar, lalu rendah hati dan berkebajikan. Supaya apa? Karena yang paling ditakuti setan menurut Tracy adalah pembimbing rohani yang dengan tipe demikian. Karena itu yang akan membantu memetakan satu keadaan suatu jiwa itu, dan karena setan seringkali bekerja dengan cara memanipulasi kebenaran, maka di hadapan yang bisa memberi terang yang tegas, batasan tegas antara satu kebenaran dan kebenaran lain, maka pasti tipuan setan itu akan mudah dikalahkan. Inilah mengapa Santa Teresa katakan banyak orang tidak maju lebih jauh itu karena dua hal ini. Pertama, karena dosa-dosanya, dan Teresa katakan semakin orang berdoa itu semakin dia bisa memperbaiki diri. Kepekaan dia terhadap dosa itu akan berkembang. Bagaimana dia bisa bangkit dari dosa kalau dia tidak pernah berdoa? Karena kepekaan terhadap hal itu dibangun juga dihasilkan dari sebuah doa. Teresa ingatkan di bab 14 tadi itu. Cara sederhana untuk menyadari apakah Tuhan ada atau tidak, hadir atau tidak dalam hidup kita adalah pada saat kita itu mau segera bangkit atau tidak dari kejatuhan. Semakin cepat kita berusaha untuk bangkit, itu tanda bahwa Allah hadir bersama kita. Karena yang membangkitkan kerinduan untuk bertobat, untuk membaharui diri, itulah itu gerakan roh. Itu yang pertama, karena dosa-dosa. Itu yang membuat orang tidak maju. Dan yang kedua, karena tidak ada usaha untuk mendapatkan bantuan.
Nah, makanya hal yang kedua ini kalau memang tidak diusahakan ya hampir pasti bahwa orang yang berusaha untuk lebih maju itu dia terpaksa stuck di tempat itu karena hal-hal ini dia tidak usahakan untuk mendapatkan ini. Nah, Baik, terima kasih Romo Eki. Jadi di sini juga mungkin saya sedikit ada suatu pandangan ya bahwa keinginan kita untuk apa ya mencapai suatu enlightenment tertentu, kemudian mengikuti berbagai kegiatan yang tujuannya mencapai suatu ya mungkin pencapaian suatu tingkat spiritualitas tertentu terkadang itu menjadi suatu bentuk controlling dari diri kita sendiri. Sehingga kalau kita tidak menyadarinya, begitu kita belum bisa mencapainya atau tidak bisa mencapainya, sehingga bisa menimbulkan suatu kemudian apa ya rasa kehilangan berharap. Jadi dalam mencapai suatu spiritualitas memang eh, kita, menurut saya ya, kita tetap berpegang teguh kepada Allah sendiri yang yang akan memberikannya kepada kita. Kita sendiri yang membuka diri kita, hati kita kepada Allah dan um, mungkin belajar untuk rendah hati dan mengizinkan Allah sendiri yang memberikan rahmat tersebut kepada diri kita. Dan menurut saya berdoa pun tidak harus di waktu-waktu tertentu, tetapi dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, setiap kegiatan kita sehari-hari, saat kita menyertakan Tuhan di dalam hati kita, itu pun suatu bentuk Tuhan di mana kita pun akan menjadi lebih terkuatkan dalam memberikan kasih sayang kepada orang lain. Seperti itu, Romo. Kira-kira bagaimana teman-teman lainnya? Bu Desi silakan sekali. Yes, ini saya berusaha membuat notulensi sesuai penugasan. Kalau tadi berdiskusi tentang pertanyaan dari Dokter Lisa ya, bagaimana untuk discernment itu tadi untuk tahu ini benar apa salah. Kalau dari uraiannya Bu Shirley malam ini, apakah itu bisa dijawab dengan tadi ada discernment, dari discernment itu berupa pemurnian diri atau pemahaman terhadap diri kita sendiri? Karena tadi kan juga dibilang seringkali itu adalah kita jadi suatu controlling atau memaksakan gitu dari nilai-nilai yang kita punya. Jadi kita nggak sadar pada saat kita mendengar atau merasakan ada sesuatu, apakah ini dari Tuhan atau sebenarnya ini adalah tipuan si jahat tadi karena dibelokkan sama ego pribadi kita, sama keinginan-keinginan atau nilai-nilai masyarakat. Misalnya Tuhan bilang saat ini tidak usah praktek karena di sini banyak dokter dan psikolog atau psikiater gitu ya. Jangan praktek hari ini. Padahal kita tahu hari ini itu ada klien yang benar-benar butuh atau ada pasien-pasien yang benar-benar butuh. Jadi kita bingung antara value yang harus praktek karena harus disiplin dan harus membantu orang dengan Tuhan bilang hari ini mungkin jangan praktek dulu gitu. Apakah itu seperti ini Romo? Jadi ada dari diri kita sendiri nilai-nilai, value ataupun tadi value kita harus menolong orang lain karena kebanyakan setahu saya orang yang belajar di kedokteran, di psikologi dan psikiatri ini kan kita memang ingin membantu orang lain. Padahal ternyata memang ada satu hal yang dimaksudkan Tuhan untuk tidak pergi ke satu tempat tertentu di hari itu. Jadi sebelum kita bisa discernment, kita perlu benar-benar mengenali dan memahami diri dan itu tidak mudah memang. Butuh banyak ngobrol, butuh banyak belajar tentang hal seperti ini, mungkin juga konsultasi sama pembimbing rohani seperti saya juga sering banget ngobrol sama Romo Eki seperti itu. Ya, bagus sekali Kak Desi dan juga ringkasannya sangat membantu sekali untuk membantu saya memahami tentang materi yang malam hari ini yang mungkin bagi saya masih agak berat untuk mencernanya, tetapi dengan bantuan teman-teman semua saya lebih dan Romo juga tentu saya jadi lebih tercerahkan dan apa namanya eh, mungkin dari rekan-rekan lain ada lagi yang mau memberikan masukan, pendapat, atau pertanyaan di grup. Baik, Bu Erin, saya menyambung dari apa yang tadi sudah digarisbawahi Bu Desi.
dari apa yang menjadi pertanyaan Bu Lisa mengenai memang kita harus kembali kepada apa yang Santa Teresa katakan ketika ditanya bagaimana kita membedakan karunia-karunia rahmat-rahmat tadi ini berasal dari Allah atau berasal dari setan ya? Nah, di sini. Kalau kita buka di bab 14 di bab 15 nomor 10 itu Teresa menyampaikan kurang lebih ada 4 buah yang bisa kita kenali untuk membedakan apakah ini karunia yang dari Allah, murni dari Allah atau dari setan. Teresa katakan yang pertama itu ciri-ciri kalau ketentraman itu berasal dari setan, pertama memberi kita rasa kenyamanan yang semu atau semacam ada rasa terganggu dalam batin kita dan berdoa. Yang kedua, Teresa katakan kita pasti diberikan satu kerendahan hati yang palsu. Kita menjadi orang yang kurang rendah hati. Jadi maksudnya apa? Doa-doa yang kita lakukan itu justru menjadi satu hal yang menjadi anggapan bahwa kita itu lebih baik, lebih saleh, lebih maju dari orang lain. Iblis akan selalu memberikan tanda-tanda itu. Itu tanda bahwa kita justru kurang rendah hati. Sementara satu doa yang baik, yang buahnya, rohnya, rahmat berasal dari Tuhan, pasti justru selalu melihat bahwa diri kita ini terbatas, diri kita ini masih butuh berkembang dan sebagainya. Nah, maka tadi di bab 5 nomor berapa tadi ya, saya sudah kutip sebagai quotes itu, menarik sekali memang. Di bab 10, bab 5, bab 13 nomor 10, terus saya katakan, salah satu cara untuk membuat kita makin berkebajikan adalah dengan selalu beranggapan bahwa orang lain itu jauh lebih baik dari kita. Saya seperti mau katakan, tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan kalau kita selalu melihat keunggulan dalam diri orang lain. Justru sebaliknya, justru ada kekurangan, kerugian kalau kita selalu berusaha untuk mengunggulkan diri kita. Terus saya ingatkan dengan baik. Nah, itu ciri yang kedua. Pasti kita memiliki kerendahan hati yang kurang. Kalau itu berasal dari iblis. Yang ketiga adalah bahwa kita tidak siap menerima anugerah. Nah, tadi sharing menungki betul. Di bab 13 nomor 4 itu kan Teresa katakan, kadang tuh iblis mulai membisiki kita dengan kamu tuh tidak cukup baik untuk maju. Atau kalau kamu tuh tidak mungkin bisa meniru tuh cara hidup orang kudus itu. Kamu tidak mungkin bisa seperti mereka. Jadi ini bisikan-bisikan yang menghambat kita untuk juga bisa menjadi alasan mengapa kita tidak bisa lebih maju ke tahap berikut menurut Santa Teresa. Nah, dan yang keempat itu menurut Teresa buahnya itu bisa dikenali dari ini. Jadi kita tidak diberikan satu terang budi atau keteguhan iman yang cukup. Sementara kalau doa kehendak ketentraman atau doa hening ini memang berasal dari Tuhan, pasti itu semakin mengokohkan iman kita. Kalau dari iblis, pasti itu justru menggoyahkan. Karena apa? Cara dia adalah untuk menyabotase jalan kita menuju Tuhan. Nah, maka seringkali memang yang kerap diulangi Santa Teresa itu. Tapi satu kata yang tadi Ibu Shirley juga disebut dengan baik itu mengenai siklus. Nah, perjalanan kerohanian itu ternyata bukan satu perjalanan yang linear. Dari titik startnya jelas di sini, titik finishnya akan di sini. Tidak. Bukan satu perjalanan yang lurus. Tapi satu perjalanan yang siklis, melingkar. Bisa kembali ke fase awal, bisa maju sekali, dan bisa pengulangan semacam itu. Jadi 4 tahap yang tadi itu bisa jadi demikian. Sudah maju ke tahap ini, dia bisa kembali, bisa maju lagi, dan sebagainya. Ini satu dinamika jiwa. Persis seperti kata Santo Paulus, kita hanya bisa meneladani orang yang sudah mati. Artinya sudah tidak bisa lagi berubah. Kalau kita mengidolakan orang yang masih bisa berkembang, bisa berubah-ubah baik sikap maupun cara pikir, kita yang masih hidup. Boleh ada idola-idola kita yang masih ini, tetapi pegangan paling yang tidak mungkin bisa berubah adalah Kristus sendiri. Ini Teresa mau arahkan kita ke sana, bahwa kristosentrisme itu sangat penting. Hidup berpusat pada Kristus. Mengapa? Karena satu-satu yang tidak berubah. Teresa katakan, Dios no se muda. Allah tidak berubah. God is never change. Mengapa kita harus berpegang pada sesuatu yang tidak berubah? Supaya kita yang mudah berubah ini, baik dari perasaan maupun cara beriman ini, punya pegangan yang kokoh.
Ya, saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, baik. Terima kasih Saya mau Romo. tanya, Romo. Ya, Tanya. silakan Bu Ririn. Ini tentang bab 15 nih ya, doa apa level kedua itu. Jadi yang dimaksud hening itu bukan hening kosong gitu ya. Jadi artinya bisa aja ada interaksi pikiran, perasaan, ingatan itu artinya aktivitasnya jalan tapi bukan kosong atau seperti apa. Itu ya, sama yang kedua itu ada kata-kata daya batinnya berhenti berfungsi. Itu maksudnya daya batin itu apa? Yang berhenti berfungsi itu maksudnya apa? Itu Romo tanya. Masih. Loh, ini pertanyaan. Saya sudah siap mau menyimak tambahan dari Bu Riril ini. Saya tanya dulu. Oke. Memang sebetulnya satu kata yang lebih lengkap untuk menerjemahkan yang terus maksud sebagai quiet prayer itu adalah doa ketenteraman. Jadi lebih kepada efek yang dihasilkan. Kalau soal, karena kan tadi dikatakan, ya, keheningan dan ketentraman itu terasa jelas sekali melalui kepuasan dan kedamaian yang diberikan pada jiwa. Bersama dengan sukacita besar serta kedamaian dan kenikmatan yang amat lembut. Jadi keadaan ini hampir didapat tanpa ada usaha, tanpa lagi jerih payah seperti tadi menimba air langsung dari sumur itu. Tetapi kehendak itu berangsur-angsur semacam dibantu. Sehingga percikan cinta kepada Tuhan itu tidak dapat padam. Nah, ini di bab 5 nomor 1. Jadi satu penggambaran bahwa yang dimaksud dengan doa ketentraman itu sebetulnya satu kondisi jiwa ketika masuk dalam suasana doa itu dia mengalami satu ketentraman yang satu kepuasan kedamaian batin yang diberikan pada jiwa bahkan tanpa usahanya. Nah, jadi Teresa kan sebetulnya mau menguraikan apa yang menjadi tahapan pengalamannya. Dia tuh lama sekali berjuang untuk bagaimana untuk mencapai perasaan-perasaan batin semacam itu dalam doa itu dia butuh perjuangan. Jadi dia harus buka dulu kitab suci, bolak-balik berusaha untuk merenungkan pengalaman-pengalaman bagaimana dia dikasih Tuhan yang kemarin itu kita sudah lihat di bab 9, bab 10 tentang salah satu cara untuk semakin mencintai Tuhan adalah dengan lebih banyak merenungkan kebaikan. Dan Tracia sebelum sampai pada tahap ini berusaha dengan cara-cara itu supaya dia diberikan. Tapi hening dalam arti bukan lagi tanpa pikiran itu memang sama sekali teduh. Karena tadi saya katakan yang namanya kekuatan pikiran itu tidak pernah bisa dimatikan, hanya bisa diarahkan. Tadi saya katakan. Dan salah satu bantuan untuk mengarahkan pikiran yang mudah sekali melantur itu adalah dengan bacaan kitab suci. Nah, atau doa-doa vokal yang tadi saya katakan, kalau itu didaraskan dengan sungguh-sungguh, itu bisa diangkat pada level doa batin. Doa seperti doa Bapa Kami, doa Salam Maria, kalau itu menjadi satu bantuan yang baik untuk dilakukan, terus saya katakan itu bisa diangkat menuju doa batin. Dan fase sebelum ke sana yang namanya tadi doa ketentraman itu. Tahap kedua dalam uraian di buku ini. Nah, kemudian daya batin yang dimaksud itu adalah kemampuan-kemampuan indrawi kita untuk seperti ya tadi untuk menalar, untuk kalau kemarin istilah satu lagi yang kita sudah diskusi tentang meditasi diskursi yang mengandalkan penalaran dan sebagainya. Jadi daya-daya tertentu yang itu diaktifkan melalui usaha kita tuh pada saatnya itu seolah-olah ini semuanya sudah terberi, bukan lagi karena perjuangan usaha kita, tetapi pelan-pelan lebih banyak itu sudah rahmat mulai. Nanti memang kalau dilengkapi lagi dengan kalau kita mau refleksi nanti tentang puri batin, karena itu ada 7 ruangan. Setelah ruangan keempat itu namanya ruang perantara. Setelahnya itu adalah fase rahmat yang bekerja. Kalau 3 ruangan awal itulah fase perjuangan, 3 rahmat, 3 ruangan berikut adalah fase rahmat. Itu lebih banyak Tuhan yang bekerja. Jadi dalam 4
alegori timba 4 tingkatan doa dalam buku hidup ini, Teresa mau menggambarkan hal yang sama. Fase-fase awal, fase perjuangan, fase yang lebih maju lagi nantilah fase rahmat. Begitu, Ibu. Semoga membantu. Kalaupun ada tambahan dari bacaan para sahabat yang lain, ini akan semakin memperkaya lagi. Matur nuwun.